Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitri Ardia dengan NIM 20129261. Mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa dan Kimia, dan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Insinyur Haja Rizda Amini MP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian jenis awan dan angin beserta dampaknya. Baiklah, yang pertama, apa itu awan? Awan adalah gumpalan uap air dan kristal es yang terapung di atmosfer. Ia kelihatan seperti asap berwarna putih atau kelabu di langit. Awan berwarna putih disebabkan karena sinar matahari adalah kombinasi dari berbagai sinar dengan panjang gelombang atau warna yang berbeda-beda. Butiran air dan es dalam awan membaur secara merata ke berbagai arah seluruh komponen sinar matahari. Dan selanjutnya itu mengenai jenis-jenis awan. Berdasarkan ketinggiannya, awan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu golongan awan rendah, yaitu awan yang ketinggiannya hanya mencapai 200 meter. Adapun awan yang termasuk golongan awan rendah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nimbostratus, adalah awan rendah yang merata dan berukuran tebal. Dan yang B yaitu stratocumulus, adalah awan rendah yang bentuknya menyerupai bulu domba atau sisi ikan. Dan yang C yaitu low stratus, adalah awan rendah yang merata dan tidak berbentuk spesifik layaknya awan lain. Jika awan ini menyentuh tanah akan berbentuk kabut. Dan yang kedua yaitu golongan awan menengah, yaitu awan yang berada di ketinggian 200-600 meter. Adapun awan yang tergolong awan menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, altocumulus, adalah awan yang menengah yang berbentuk gumpalan cukup besar menyerupai sisi ikan dan bulu domba. Dan yang B yaitu altostratus, adalah awan menengah yang merata dan biasanya berwarna abu-abu. Dan yang ketiga yaitu golongan awan tinggi, yaitu awan yang memiliki ketinggian di atas 600 meter. Adapun awan yang tergolong awan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, cirrus, adalah awan tinggi yang bentuknya seperti bulu ayam dan terkadang juga seperti mata pancing. Umumnya, awan ini berwarna putih bersih. Dan yang B yaitu cirrocumulus, adalah awan yang berbentuk gumpalan-gumpalan kecil menyerupai sisi ikan dan berwarna putih bersih. Dan yang C yaitu cirrostratus, adalah awan tinggi yang tidak memiliki bentuk spesifik melainkan rata menyelimuti atmosfer. Jika dilihat pada siang hari, awan ini bisa membuat mata silau. Dan yang keempat yaitu golongan awan yang membumbung ke atas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cumulus humilis, adalah awan yang dibentuk oleh aliran udara vertikal. Jika udara mengalir ke atas, awan dan terbentuk sebaliknya. Jika udara mengalir ke bawah, awan akan hilang. Dan yang berdua yaitu cumulus congentus, adalah fase lanjutan dari awan cumulus humilis. Jika awan cumulus humilis mendapatkan panas berlebih, maka awan ini akan membumbung ke atas dengan ukuran lebih besar namun belum melebar, masih berbentuk runcing. Dan yang C yaitu cumulonimbus, adalah fase
terakhir dari pembentukan awan vertikal, cumulus conjuntus, yang terus membumbung ke atas. Semakin lama akan semakin melebar dan membesar. Awan inilah yang nantinya disebut cumulonimbus. Dan masuk ke kita kepada dampak keberadaan awan cumulonimbus. Salah satunya cuaca. Kondisi cuaca yang tidak menentu juga sangat berpengaruh terhadap bidang lain, mulai dari penerbangan, pertanian, hingga pelayaran. Awan cumulonimbus menjadi penyebab terjadinya hujan lebat di suatu wilayah. Dan kita masuk kepada angin. Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dan tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Dan kita masuk kepada jenis-jenis angin. Yang pertama yaitu berdasarkan angin lokal. Yang pertama itu angin laut. Angin laut merupakan angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat, yang umumnya terjadi pada siang hari sekitar pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Angin ini biasanya dimanfaatkan para nelayan untuk pulang dari menangkap ikan di laut. Dan yang B yaitu angin darat. Angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat ke arah laut pada malam hari. Angin ini mulai terasa sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 6 pagi. Angin jenis ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat mencari ikan dengan perahu bertenaga sederhana. Dan yang C yaitu angin lembah adalah angin yang bertiup dari arah lembah ke arah puncak gunung yang terjadi pada siang hari. Dan yang D yaitu angin gunung. Angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah gunung yang terjadi pada malam hari. Dan yang E yaitu angin ribut atau puyuh. Biasanya juga dikenal dengan puting beliung, yaitu angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar seperti spiral hingga menyentuh permukaan bumi dan punah dalam waktu singkat atau 3-5 menit. Kecepatan angin rata-ratanya berkisar antara 30-40 knots. Angin ini berasal dari awan cumulonimbus, yaitu awan yang bergumpal berwarna abu-abu gelap menjulang tinggi. Dan yang kedua yaitu berdasarkan angin musim. Yang pertama yaitu angin force atau angin jatuh, adalah angin yang terdiri sesuai hujan orograf. Dan yang B yaitu angin muson adalah gerakan massa udara akibat perbedaan tekanan udara yang menolak antara daratan dan samudra. Pergantian arah angin muson setiap 6 bulan sekali telah menyebabkan iklim muson di Indonesia. Dan yang C yaitu angin muson barat adalah angin yang bertiup antara bulan Oktober hingga April. Ini mendatangkan musim hujan di Indonesia. Keindahan angin musim barat disebabkan oleh perbedaan tekanan udara di belahan bumi bagian utara dan selatan. Dan yang D yaitu angin muson timur adalah angin yang bertiup pada April hingga bulan Oktober di Indonesia. Angin ini akan menyebabkan musim dingin di benua Australia dan mendatangkan musim kemarau berkepanjangan di Indonesia. Dan yang E yaitu angin siklon yang pergerakannya menuju tekanan udara yang minimum
Dan yang terakhir yaitu angin antisiklon, angin yang meningkatkan tempat bertekanan maksimum. Dan selanjutnya yaitu dampak angin. Satu, dampak positif angin muson barat yaitu yang pertama membuat tanaman lebih hijau dan subur. Yang kedua yaitu mengurangi polusi udara, dan yang ketiga tidak perlu menggunakan perairan untuk sawah, dan yang terakhir yaitu mengurangi risiko kebakaran hutan. Dan yang kedua itu dampak positif angin muson timur. Yang pertama yaitu petani dapat melakukan panen dengan tenang. Yang kedua itu nelayan dapat melaut dengan tenang, dan yang terakhir yaitu pakaian akan cepat kering. Dan selanjutnya itu dampak negatif angin muson barat. Yang pertama yaitu menimbulkan penyakit demam berdarah, yang kedua yaitu risiko tanah longsor tinggi, dan yang ketiga petani gagal panen, dan yang terakhir mengganggu nelayan dalam melaut. Dan dampak negatif angin muson timur, yang pertama yaitu sulit mendapat air bersih, dan yang kedua banyak tanaman mati, dan yang ketiga itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.